Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan kemajuan yang didanai oleh LPPM UNP dengan skema penelitian disertasi doktor yang berjudul pengembangan problem based learning berbasis ekosistem e-learning pada pendidikan vokasi otomotif dalam pembelajaran teknologi alat berat, yang ketua penelitian dalam hal ini adalah Profesor Dr. Hasan Maksum, anggota peneliti Pak Wan Purwanto PhD, dan saya sebagai anggota peneliti mahasiswa. Kenapa kami mengangkat penelitian ini, model ini, pengembangan ini adalah karena tantangan pembelajaran vokasi otomotif yang di era digital, di mana di UNP sendiri juga sudah diwajibkan tentang penggunaan e-learning, dan mahasiswa juga sekarang tidak bisa lepas dari namanya penggunaan HP, laptop, dan sebagainya. Ya, bagaimana kita ingin menghasilkan solusi agar bisa mengembangkan model yang namanya modelnya problem based learning berbasis ekosistem e-learning. Jadi agar bisa memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif mahasiswa. Fokus penelitian ini adalah kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran melalui integrasi dari PBL, problem based learning tersebut, dengan teknologi e-learning. Nah, tujuan rincinya adalah seperti terlihat di sini, yaitu kita ingin mengembangkan model pembelajaran PBL yang efektif untuk pendidikan vokasi otomotif, khususnya di jurusan atau Departemen Teknik Otomotif FTUNP ini. Yang keduanya ingin mengintegrasikan ekosistem e-learning guna meningkatkan keterampilan problem solving mahasiswa. Serta yang berikutnya kita ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digital yang ada saat ini. Nah, berdasarkan FGD yang sudah dilakukan, judul tersebut memang ada sedikit perubahan, yang tadinya berbasis menjadi berorientasi dan menghasilkan sintak atau urutan langkah-langkah pengembangan modelnya ada 7. Ini adalah merupakan kolaborasi dari pengembangan model Top N Sage yang ada 9 langkah ya. Ada 9 langkah dengan Harun N Harun ya, Harun N Harun yang ada 4. Sehingga dari 13 tadi menjadi 7 dengan alasan yang logis, yang bisa dipertahankan eh, di Dewan Penguji. Ini bisa menghasilkan 7 ini setelah diuji juga dengan studi konfirmatori. Jadi menghasilkan 7 ini dengan 3 blok terpisah. Satu blok pertama di sini yaitu mengidentifikasi masalah dan interaksi mahasiswa dengan konten e-learning itu dilakukan full di pembelajaran daring atau menggunakan e-learning. Ini memanfaatkan pembelajaran terstruktur dan mandiri mahasiswa. Yang berikutnya 3, 4, 5-nya itu kita lakukan secara blended atau bauran. Jadi mendiskusikan masalah, menemukan solusi, dan presentasi solusi itu semuanya dilakukan dalam kelas dulu, tapi setelah itu hasilnya didiskusikan juga dalam e-learning, di platform e-learning. Sehingga kita istilahkan untuk yang 3, 4, 5 juga blended. Ya, 6, 7 juga masih blended, bauran antara daring sama luring. Jadi setelah mereka menghasilkan solusi terbaik, mereka juga diwajibkan dalam langkah berikutnya itu melakukan refleksi diri menggunakan 4F, yaitu fakta. Jadi fakta pembelajarannya, peristiwa yang dialami itu bagaimana menurut mahasiswa, terus feelingnya, perasaannya bagaimana yang dialami selama pembelajaran model tersebut, findingnya, temuan dalam proses pembelajaran itu apa-apa aja yang mereka rasakan, dan future untuk kedepannya, langkah untuk selanjutnya itu bagaimana. Jadi dari 4F itu mereka melakukan refleksi secara langsung, mandiri mereka, terus dituangkan dalam e-learning. Nah, jadi kita lihat hasilnya, nanti kesimpulannya bagaimana, baru langkah berikutnya kita melakukan evaluasi. Dari pengembangan model kan tentunya nanti akan menghasilkan sistem sosial dan sistem pendukung serta dampak ya. Jadi sistem sosialnya kita uh, upayakan terjadi ini kerjasama dan interaksi multi arah dari mahasiswa, dan ini memang sudah terjadi, alhamdulillah bisa terjadi seperti baik daring maupun luring. Terus sistem pendukungnya kita masihkan ini, ada buku model dan seterusnya, dan dampak instruksional sama dampak pengiringnya adalah ini. Jadi instruksional tentunya kita ingin melihat bagaimana prestasi akademik secara kognitif, psikomotor, dan efektifnya tercapai, dan pengiringnya bisa terciptanya lingkungan pembelajaran yang kooperatif ya, dengan aksesibilitas dan fleksibilitas yang bisa bebas ya, bisa kapanpun.
Itu dampak instruksionalnya. Metode penelitiannya adalah ada langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan dari berdasarkan kebutuhan industri otomotif dan juga dari masukan dari alumni serta mahasiswa yang sudah melakukan pembelajaran alat berat tersebut. Terus langkah keduanya, kita melakukan pengembangan kerangka konseptual ya, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, ada menghasilkan 7 langkah ya. Terus kita melakukan penerapan model tersebut, mengimplementasikan, dan kita melakukan evaluasi. Dari pengembangan yang sudah dilakukan ya, kita juga memberikan instrumen untuk studi konfirmatorinya kepada mahasiswa. Kita ingin mengukur seberapa besar sih kualitas yang diharapkan, ekspektasinya, kualitas yang diharapkannya, harapannya berapa, kualitas yang diharapkannya, perceived quality-nya berapa, terus nilai yang diharapkan juga bagaimana, serta kepuasan peserta itu bagaimana ya. Jadi dari sini kita lakukan pengukuran, dan ini hasilnya. Semuanya bisa kita lihat secara rinci. Ini menggunakan Smart PLS. Itu secara rinci adalah seperti ini. Untuk konstruknya menunjukkan hasil yang sangat baik karena semuanya di atas 0,7. Untuk konstruknya juga dalam model memiliki validitas diskriminan yang memadai karena semua ini, yang 3 kolom ini, di bawah 0,928 ya, di bawah nilai ekspektasi tersebut. Dan untuk konstruk dalam model itu juga menunjukkan validitas diskriminan yang baik berdasarkan HTMT karena semuanya di bawah 0,90. Sedangkan untuk modelnya, model dari pengembangan model PBL berorientasi ekosistem e-learning tersebut secara validasi konstruk juga semuanya di atas 0,7, artinya semua model tervalidasi dengan baik ya, baik dari segi langkah-langkah sintak tersebut ya. Untuk efektivitas dari implementasi produk, kita bisa lihat ada pretest kelas kontrol, pretest kelas eksperimen. Itu hampir awalnya juga mempunyai apa yang sama ya, input yang hampir sama. Terus post testnya kita lihat ada peningkatan yang lumayan signifikan dibandingkan kontrol kalau kita lihat yang kelas eksperimen. Dan kita lihat di sini dari segi gain score-nya itu ada peningkat nilai totalnya rata-rata sekitar 0,7 ya, hasilnya 0,7. Sehingga kalau kita lihat ke tabel dengan nilai gain 0,7 itu artinya mempunyai efektivitas yang tinggi untuk pengembangan model tersebut. Oke, jadi itu hasilnya. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan sintak ada 7. Jadi dari kombinasi 9 dan 4, 13 kita karena bisa menggabungkan ke e-learning sehingga ada beberapa langkah yang tidak perlu dilakukan dilakukan lagi, tapi cukup terintegrasi karena ada dalam konten yang di e-learning tersebut sehingga menghasilkan 7 ini, 7 sintak. Terus hasil yang lain bahwa berdasarkan analisis covariance based SEM yang pakai PLS menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara harapan tadi, kualitas yang diharapkan, nilai yang dirasakan, dan juga kepuasan peserta didik ya. Terus hasil yang lainnya jadi terjadi peningkatan keterlibatan mahasiswa ya, jadi integrasi PBL dengan e-learning meningkatkan motivasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa yang bisa kita lihat hasilnya yaitu baik langsung yang kami pantau secara luring di kelas ataupun dengan hasil dari di e-learning, karena dari situ kita bisa lihat frekuensi setiap mahasiswa terlibat di masing-masing setiap topiknya. Hasil yang berikutnya, kita mampu menerapkan model PBL berbasis e-learning tersebut dengan baik di mata kuliah teknologi alat berat. Ini dokumentasi kegiatan, jadi pada saat memberikan materi pengantar di kelas, ini khusus untuk kelas eksperimen, nanti kelas kontrol kita sampaikan lagi. Ini pembagian kelompoknya, jadi kita membagikan kelompok untuk mempresentasikan masing-masing permasalahan yang sudah ada di e-learning untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Ini mereka terjadi diskusi kelompok, dan diskusi kelompok ini yang luring, dan di daring pun mereka juga melakukan diskusi kelompok ya. Terus ini presentasi solusinya setiap kelompok.
masing-masing kelompok tampil setiap topik untuk melakukan yang 7 langkah tersebut ya, dari sintak yang sudah dikembangkan tersebut. Dan ini saat melakukan refleksi tadi yang 4F tadi. Jadi mereka akan melakukan refleksi, nanti kita lihat hasil refleksinya. Secara umum refleksinya itu hasilnya bagaimana, itu yang kita evaluasi dan nanti kita berikan untuk umpan lanjut ke topik berikutnya. Ini seminar hasil penelitian disertasi kami dari pengembangan model tersebut yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini sudah melakukan ujian tertutupnya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi dan luaran penelitian saat ini untuk yang fokus di penelitian ini udah sekitar sebulan yang lalu kami sudah submit ke jurnal Geo ya, jadi jurnal of Educator Online, dan saat ini jurnalnya masih dalam kategori under review ya, sudah sekitar sebulan yang lalu under review. Masih proses mudah-mudahan ada hasil yang baik karena di sini masih menunggu hasilnya ya, masih menunggu hasilnya bagaimana dari editor tersebut atau dari review tersebut. Oke, demikian presentasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.